Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting pada bagian kelistrikan, sebuah mobil di kota Makassar ludes terbakar. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang cedera di pos 8 Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa. Seorang pemuda nekat memanjat tower setinggi 20 meter di Kabupaten Maros tanpa alat pengamanan untuk mengibarkan bendera merah putih. Diduga korsleting pada bagian kelistrikan, sebuah mobil di kota Makassar ludes terbakar pada Jumat pekan lalu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Izin komandan, mobil terbakar di Jalan Pengayoman depan. Sebuah mobil sedan dilahap api di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Diduga api muncul akibat dari korsleting listrik pada bagian sistem kelistrikan. Sebelum terbakar, pemilik kendaraan melihat asap keluar dari balik kap depan bagian mesin. Pemilik kendaraan langsung menepi dan mencabut sistem kelistrikan pada aki mobil. Namun saat ditinggal mencari alat pemadam ringan, api langsung membesar dan menghanguskan kendaraan tersebut. Intinya ini tadi saya habis beli makanan dari bakso juga kan. Saya lihat di lampu merah ini ada asap. Jadi saya langsung menepi, saya sempat copot aki, ternyata api tetap menyala. Jadi ya, kenapa? Apinya saya rasa itu mulai berasap dari lampu merah. Lampu merah ya? Dari lampu merah ini, terus saya sempat menepi. Saya matikan kontak, saya langsung cabut aki. Saya cabut aki, ternyata masih konslet. Ya, menyala. Saya sempat lari nyari APR, tapi enggak. Apinya? Bagian depan kanan. Bagian supir. Performanya sempat diservis sebelum. Jadi sebelumnya ini memang baru keluar dari bengkel. Yang keluhannya sih hanya sepele ya, tapi ya namanya kita nggak tahu alat kelistrikan pasti ya. Ya ada yang musibah namanya gitu. Warga sekitar dan pengendara yang melintas berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Makassar datang ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Pelaku teror di kota Makassar diringkus polisi. Saat beraksi, para tersangka ini menakut-nakuti dengan melepaskan anak panah kepada warga. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan menangkap tersangka AR, salah satu pelaku teror yang kerap menggunakan anak panah. AR ditangkap di Jalan Daeng Tata, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Polisi menemukan sejumlah anak panah dari balik celana tersangka. Tak berhenti di situ, polisi kemudian mengejar tersangka lainnya. FR dan GP berhasil diringkus saat tertidur. Dari tangan keduanya, polisi menemukan senjata tajam. Dalam catatan polisi, para tersangka kerap melakukan aksi teror di kota Makassar dengan menembakkan anak panah ke arah warga. Tadi sore mengamankan 3 pelaku yang untuk pelaku teror busur. Kami mengamankan 3 pelaku yang selalu meresahkan kota Makassar, di mana tempat-tempat yang biasa dia serang. Salah satu TKP-nya di Hartako, dan pelaku tersebut dia berkelompok. Dalam satu kelompok itu dia berjumlah 5 orang. Untuk modus sajam dalam artian busur yang sering meresahkan masyarakat di kota Makassar, dia sering menyerang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Ketiga tersangka yang masih di bawah umur ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui motif aksi teror tersebut. 2 rekan tersangka masih dalam pengejaran polisi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.
Ratusan buruh menuntut pemerintah membatalkan Undang-Undang Omnibus Law di depan kantor DPD Sulawesi Selatan pada Jumat pekan lalu. Aksi serentak para buruh ini juga berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa buruh terjadi di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Unjuk rasa diikuti oleh ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Dengan menjadikan mobil tronton sebagai mimbar orasi, para buruh bergantian menyampaikan aspirasinya. Buruh mendesak DPRD Sulawesi Selatan supaya menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Seperti aksi-aksi sebelumnya, aksi buruh kali ini mendesak pemerintah Joko Widodo segera mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum buruh. Ke jalan untuk menyuarakan aksi sejuta buruh perwakilan Sulawesi Selatan untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 Cipta Kerja yang sangat merugikan pekerja. Hari ini sebagai gerakan dari KSPC Sulsel untuk bersama-sama teman menyuarakan aksi sejuta buruh pada tanggal 10 Agustus. Kita meminta kepada DPRD Provinsi, sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, batalkan undang-undang itu. Jika Undang-Undang Nomor 6 Cipta Kerja tidak dibatalkan, yakin dan percaya gerakan buruh akan terus berlanjut sampai titik darah penghabisan. Karena itu undang-undang sangat merugikan buruh, sangat tidak etis dan akan terjadi perbudakan pekerja di seluruh Indonesia. Aksi serentak para buruh memprotes Omnibus Law ini juga berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami cedera di Pos 8 Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Pendaki yang diketahui bernama Mariam berusia 40 tahun dievakuasi tim SAR gabungan dari Pos 8 Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa pada Sabtu petang pekan lalu. Korban ditandu dibawa keluar Gunung Bawakaraeng agar segera mendapat perawatan medis akibat cedera kaki yang dialami. Terjalnya medan yang dilalui membuat tim SAR gabungan harus berjalan ekstra hati-hati. Diketahui korban mendaki bersama 4 rekannya. Namun saat perjalanan, Mariam terus mengeluh kesakitan hingga rekan korban harus mencari pertolongan. Mengalami trouble pada kaki di Pos 8 Gunung Bawakaraeng dan ditemukan pada dini hari pukul 00.21 dan langsung dievakuasi pada pukul 07.30 tadi menuju ke posko. Dan saat ini pada pukul 18.10 tim SAR gabungan dan korban sudah tiba di posko dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Tinggi Moncong. Dan saat ini kita persiapan untuk melakukan briefing dan ke seluruh unsur potensi dikembalikan ke instansi masing-masing dengan ucapan terima kasih. Setelah tiba di Pos 1 Gunung Bawakaraeng, korban dibawa ke puskesmas terdekat untuk tindakan medis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Polisi menangkap 2 kakak beradik yang menjadi pelaku penyerangan pedagang ikan di Pasar Lakesi, Kota Parepare. Para pelaku sempat kabur menggunakan perahu ke arah Kabupaten Pinrang. Aparat Satreskrim Polres Parepare memeriksa kakak beradik Ali dan Sandra yang diduga sebagai kelompok orang tak dikenal yang menyerang pedagang ikan di Pasar Lakesi. Kasat Reskrim Polres Parepare Ibtu Setiawan Sunarto mengatakan penganiayaan itu diduga karena dendam lama karena sebelumnya korban sempat melontarkan kata-kata tidak senonoh kepada salah seorang pelaku. Yang terjadi kemarin di pasar ikan diakibatkan motifnya dendam. Ya, jadi awalnya si korban ada mengucapkan kata-kata yang tidak pantas ke pelaku, kemudian pelaku emosi balas dendam sama adiknya. Jadi pelaku ini kakak beradik. Jadi sudah ditangkap? Sudah kami tangkap dan kami tahan pelakunya. Berapa? Pelakunya 2 orang. Katanya baik si pelaku maupun korban ini saling lapor kemarin. Iya, saling lapor. Jadi si pelaku lapor kapalnya dibakar oleh massa, sedangkan si korban lapor penganiayaannya. Kalau korban sekarang kondisinya bagaimana? Kondisi korban untuk sekarang belum bisa diambil keterangan karena dia masih pusing, ya, gitu. Masih dalam perawatan ya? Iya, masih dalam perawatan.
Penganiayaan itu sempat menghebohkan pedagang di Pasar Lakesi sehingga para pedagang mengejar pelaku. Usai menganiaya korban, kedua pelaku kemudian melarikan diri menggunakan perahu ke arah Kabupaten Pinrang. Karena kesal, massa kemudian membakar perahu pelaku. Buntutnya, pelaku balik melaporkan massa atas perusakan dan pembakaran perahu miliknya. Sementara itu, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Suhardi Gatang melaporkan dari Parepare.